Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, curigaan banget sih, tertulis dalam 2 Samuel 10 ayat 2-3. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu." Jika orang yang membenci kita banyak, jangan sedih, karena Yesus pun ada banyak yang membencinya. Gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Kebenaran dan kejahatan tidak mungkin bisa berdampingan. Benci dan kasih terpisah seperti minyak dan air. Kali ini kita membahas bagaimana menghadapi para pembenci kita. Banyak yang membenci kita karena kita melawan arus dunia, yang membenci kita karena keyakinan kita. Kisah di Alkitab 2 Samuel 10 ayat 2-5. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang ini sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali." Sampai di sini Daud belum melakukan apa-apa dan belum melakukan pembalasan. Padahal apa yang dilakukan bangsa Bani Amon itu sangatlah keji dan sangat menghina. Mungkin kalau itu terjadi dengan kita, saat itu juga kita akan bertindak dan membalas perbuatan musuh. Namun berbeda dengan Daud saat itu, dia hanya menyuruh pegawai-pegawainya tinggal tenang sampai janggutnya tumbuh kembali. Dan kisah ini semakin menarik di ayat selanjutnya. Dapat dilihat para pembenci bangsa Israel salah tingkah. Para pembenci menyewa tentara bayaran dari bangsa lain untuk melakukan serangan kepada bangsa Israel. Tapi akhirnya malah kalah. Inilah fakta. Mereka membenci terkadang karena prasangka negatif mereka sendiri. Dalam pikiran mereka menghakimi kita, menuduh kita dengan tuduhan yang tidak kita perbuat. Mereka merasa lebih benar daripada kita. Cara Daud meresponi pembenci sangat bijak. Sama seperti Daud, sebaiknya kita tenang menghadapi pembenci. Jangan gegabah, jangan langsung balas-membalas. Dengan demikian, pembenci kita akan semakin dipermalukan dengan tindakannya sendiri. Berserahlah kepada Tuhan, minta hikmat. Tuhan minta kasih yang berlimpah-limpah, agar kita dimampukan untuk terus tenang, tinggal diam dalam hadirat Tuhan, dan terus mengasihi, tidak melakukan pembalasan. Sebab pembalasan adalah bagian Tuhan. Amin.